bersyukur, belajar puas. Wardo ini diartikan puas, dan puaslah terhadap sesuatu yang ada. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ngasih rezeki sekarang berapa, ya itulah kita puasi, kita puaskan dan kita syukuri. Kalau jadi diperintahkan untuk meninggalkan dunia dan siap-siap untuk bepergian menuju akhirat. Ini bisa diartikan kalau kondisi sekarang ya, kalau kondisi sekarang ya mengambil secukupnya, dalam arti di dalam hati jangan berlebihan. Nah, urusan kuantitas jumlah tergantung kan. Kalau memang ditakdirkan kaya, ya dianggap kekayaan ini biasa-biasa, dan semua harta yang ada ini dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik, yang sekiranya bisa diludang, bisa diambil kembali ketika ada di akhirat. Terus di sini wala taltamis minha siwa satri uratin, janganlah engkau mengambil dari dunia tersebut selain menutup aurat. Dan ini juga harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Nah, maksudnya menutup aurat ini misalkan bikin rumah. Kalau rumahnya orang dulu, misalkan dari bambu, gedek, itu sudah cukup. Nah, kalau sekarang, bambu sudah cukup kan? Karena misalkan cukup agar apa itu bisa menutup aurat. Keadaan sekarang kan zamannya orang-orangnya banyak yang boten karuan. Ya ditutup secara baik-baik. Kalau memang napa niku karena keamanan, kalau orang dulu misalkan tidak pakai pagar, yes aman-aman saja. Kalau sekarang tidak pakai pagar, terus misalkan kendaraan ada, sepeda ada, misalkan dimasukkan di rumah tidak cukup, nah ini kan butuh fasilitas yang lain dikarenakan untuk dalam rangka keamanan keluarga. Itu berarti dibutuhkan juga. Misalkan ya seadanya, kalau naik kendaraan Gojek aja cukup. Ya kalau untuk yang laki-laki boleh, kalau yang perempuan digojek kan, nah ini juga pertanyaan, karena zamannya keadaan sekarang sudah macam-macam. Apakah perempuannya, anak perempuannya, istrinya dititipkan Gojek atau gimana gitu. Itu juga pembahasan, sehingga butuh kendaraan roda 4 atau butuh kendaraan roda 2 untuk keluarga sendiri. Apakah itu termasuk menjaga aurat apa tidak, kan itu juga pembahasan. Jangan diartikan menutup aurat ini cuma pakaian tok cukup, rumah secukupnya walaupun dari bambu rusuk setengah-setengah bolong-bolong kan. Kalau dulu buang airnya, misalkan buang air besarnya atau mandinya itu jauh dari kampungan, bisa tertutup. Kalau di sini kan dekat rumah, dempet-dempetan dari antara tetangga yang lain. Itu kan juga pertanyaan. Misalkan mandi masuk pakai bambu yang bolong-bolong, ditutup yang sekedarnya kan. Itu juga pertanyaan. Ya berarti kesimpulannya kadang-kadang nutup aurat itu disesuaikan dengan zamannya. Mungkin kalau zaman sekarang itu sudah cukup pakai tembok, pakai apa itu menutup aurat. Yang sekarang ini kayak rumah sederhana itu sudah cukup. Mungkin 100 tahun yang lagi tidak cukup, karena memang keadaan zamannya, keadaan orangnya yang macam-macam. Misalkan dengan kecanggihan HP-nya, kecanggihan teknologinya bisa meradar atau bisa melihat orang yang lagi mandi. Ini juga pertanyaan kan. Ada tembus pandang misalkan, itu juga berarti nutup auratnya juga disesuaikan dengan keadaan zamannya.
wa qutu kafafin wa quti kafafin lan maka pokok utawa panganan pokoke kang sak cukupe wardo lan ridho sapa sira minha saking dunya bima kelawan barang hadara kang hadir apa mah. Dan belajarlah ridho, belajar bersyukur, belajar puas. Wardo ini diartikan puas, dan puaslah terhadap sesuatu yang ada. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ngasih rezeki sekarang berapa, ya itulah kita puasi, kita puaskan dan kita syukuri. Kalau puas itu ya berarti sudah ridho, sudah bahagia, sudah senang, sudah enak, itu namanya puas. Belajar memuaskan diri terhadap apa yang kita miliki. Ketika caranya ya bisa melihat sesuatu yang ada, dunia misalkan sepeda motor, kita melihat kepada orang lain yang di bawah kita, ini kalau kepingin merasa puas. Tidak malah sebaliknya melihat orang yang kendaraannya di atas kita, maka tidak akan ada puasnya ya. Karena manusia ini bertingkat-tingkat. Wa iyyaka lan wedya sapa sira yauman ing dalem siji dina yastamiluka kang amrih condong ka ing sira apa maluha hartane donya fakam min ghaniyin ba'da malin qad iftaqar. Fakam mangko pirang-pirang min ghaniyin saking wong sugih ba'da malin sak ing dalam sakwise condong qad iftaqara teman-teman melarat sapa ghani. Maksudnya ya belajar dari menerima yang ada, walaupun kita ditakdirkan kaya, terus menerima, ya akan bisa menikmati kekayaannya. 50.000 kalau kita menerima, ya akan menikmati 50.000 yang ada. Tapi kalau sekaya apapun masih condong, masih melihat, masih tidak puas, kecondong ke yang lain, maka dia akan terus qadif takor, akan terus selalu melarat. Punya mobil, dia punya mobil satu, kepingin mobil dua, maka perasaan yang tidak puas ini akan membuat dia hina dan akan membuat dia selalu melarat. Makanya niku yang mungkin dimaksud maka min ghaniyin ba'da malin qad iftaqar. Berapa banyak orang kaya setelah dia condong melihat ke yang lain, melihat ke harta yang lain, maka dia akan menjadi selalu melarat, selalu tidak puas, selalu hina, dan selalu menjadi orang yang rakus akan harta dan tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hakikinya melarat kan gitu. Jadi hakikinya kaya itu bukan dilihat dari banyaknya harta yang ada di samping kanan kirinya. Hakikinya melarat bukan berarti sesuatu yang di samping kirinya cuma sedikit ya. Sedikit banyak itu tergantung bagaimana kita menilai, bagaimana kita menghargai akan sebuah pemberian, apalagi pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa dipraktekkan, praktekkan secara langsung. Coba kita dikasih rezeki 50.000 dan kita tidak pernah bersyukur kepada Allah, maka rasa capek, rasa sedih, rasa tidak bahagia, rasa galau, rasa macam-macam, rasa yang sifatnya rasa negatif itu akan selalu mendera dan akan selalu kita derita. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah belajar menerima yang ada, maka ketika banyak malah tambah akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hakikatnya kekayaannya seseorang.